Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana, NIM A221001111. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi kuliah bahasa Indonesia. Dimulai dari sejarah perkembangan Indonesia ya. Adapun sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat di Indonesia. Awalnya, bahasa Indonesia merupakan varian dari bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia. Bahasa Melayu dipilih karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, bahasanya lingua peranca atau bahasa gaul. Bahasa Melayu telah lama menjadi lingua peranca atau bahasa pergaulan di Kepulauan Indonesia. Digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku dan bangsa yang berbeda. Nah, selanjutnya, alasan dipilih karena kesederhanaan. Struktur gramatikal bahasa Melayu relatif sederhana tanpa konjungsi kata kerja yang rumit sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Selanjutnya, kekayaan sastra dan budaya. Mengapa demikian? Karena bahasa Melayu memiliki tradisi sastra yang kaya dan telah digunakan dalam tulisan-tulisan resmi, dan dalam keagamaan juga memberikan fondasi budaya yang kuat. Selanjutnya, mengenai pemakaian bahasa Melayu. Pada awal abad kedua, berbagai pihak mulai mendukung pemakaian bahasa Melayu, antara lain anggota DPR, kalangan jurnalis, Balai Pustaka, Organisasi Indonesia Muda, dan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda. Selanjutnya, perkembangan nama bahasa Indonesia. Pertama itu pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda, di mana Kongres Pemuda II di Jakarta menghasilkan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mengikat seluruh suku dan etnis di Indonesia. Yang kedua itu pada tahun 1938 melalui Kongres Bahasa Indonesia I. Kongres ini diadakan di Solo dan membahas berbagai aspek penting pengembangan bahasa Indonesia. Ini termasuk pembentukan pedoman tata bahasa dan ejaan. Salah satu hasil pentingnya adalah pembaruan ejaan yang lebih sesuai dengan fonetik bahasa Indonesia. Yang ketiga itu pada tahun 1945 melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia digunakan dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan dikukuhkan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Selanjutnya, perkembangan bahasa Melayu dalam sejarah. Yang pertama itu Prasasti Kedudukan Bukit pada 683 Masehi. Ini ditemukan di Palembang dan berisi doa Raja Sriwijaya dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang kedua itu Prasasti Talang Tuo pada 684 Masehi. Ini ditemukan di Palembang. Ini berisi doa Raja Sriwijaya dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang ketiga itu Prasasti Kota Kapur pada 686 Masehi. Ditemukan di Pulau Bangka, berbahasa Melayu kuno dan mengandung kutukan bagi pengkhianatan kerajaan. Yang keempat itu Prasasti Karangberahi. Nah, ini pada 7 sampai 8 Masehi. Ini ditemukan di Jambi, berbahasa Melayu kuno, menandakan penyebaran bahasa Melayu di Sumatera. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas dan penduduk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan latar belakang yang beragam. Berdasarkan kedudukan dan fungsi, kemasyarakatan bahasa Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, namun bagaimana jika bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada tahun
pada 28 Oktober tahun 1928. Sebelumnya, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan ya di seluruh Nusantara sejak abad ke-16. Adapun tujuan pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yaitu yang pertama adalah pemersatu nasional, di mana bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan dan alat perjuangan nasional. Yang kedua, Ikrar Sumpah Pemuda, di mana pada Ikrar Sumpah Pemuda ini tercantum ikrar yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Menegaskan kedudukan bahasa ini sebagai bahasa nasional yang berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, di mana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat pasal 36 bab ke-15 ya, yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara dan bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat pemersatu dan penanda kepribadian bangsa serta alat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional. Adapun peran bahasa Indonesia, yang pertama itu pada identitas kebudayaan. Ya, ini memungkinkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dengan identitas yang membedakan dari kebudayaan daerah itu sendiri ya. Selanjutnya adalah sebagai alat pemersatu, di mana ini berfungsi sebagai alat yang menyatukan berbagai suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia. Ya. Untuk topik selanjutnya yaitu model teks ulasan buku dan artikel ilmiah. Teks ulasan atau sering disebut dengan resensi adalah teks yang membuat ulasan, penilaian, dan atau review terhadap suatu karya. Pengulas tentu harus bersikap kritis untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan karya yang diulas tersebut. Adapun struktur ulasan, ini terdapat identitas karya, di mana ini berisi judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Ada orientasi, berisi pendahuluan atau perkenalan terhadap karya. Berisi sinopsis, berisi ringkasan singkatan tentang karya yang diulas. Selanjutnya analisis, ini berisi penjelasan tentang unsur-unsur cerita dalam karya. Yang selanjutnya evaluasi, di mana evaluasi ini memuat kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yang terakhir ada rekomendasi, di mana ini berisi pendapat berupa saran, kritik, usulan, dan atau ide-ide untuk mengembangkan karya. Selanjutnya pada teks ulasan buku itu terdapat fitur kebahasaan teks ulasan buku, di mana ini berisi kata sifat atau adjektiva, di mana fitur kebahasaan ini digunakan untuk mengungkapkan sikap atau karakteristik benda atau orang atau binatang. Nah, selanjutnya kata benda atau nomina. Nah, biasanya ini kebahasaan ini digunakan untuk menamai benda atau objek. Kata kerja atau verba. Biasanya kebahasaan ini merupakan kata yang menggambarkan proses atau perbuatan ataupun juga bentuk atau keadaan ya. Aduh, balelol. Selanjutnya kata rujukan, yaitu promina. Fitur kebahasaan ini merupakan kata yang merujuk pada promina dan biasanya menduduki posisi yang umumnya diisi oleh nomina. Selanjutnya ada metafora. Nah, ini merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung dalam bentuk singkat. Selanjutnya ada kalimat kompleks yang merupakan kalimat yang terdiri atas beberapa klausa bebas. Masih di teks ulasan buku, fitur kebahasaan teks ulasan ini dalam ranah jurnalistik. Pada ranah jurnalistik, fitur kebahasaan teks ulasan meliputi kata sifat atau sikap, kata benda, kata kerja, kata rujukan, dan kata majemuk. Di mana tujuan teks ulasan ini sendiri adalah yang pertama memberitahu dan mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat pada karya tersebut. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli, memilih, ataupun menikmati karya tersebut. Yang ketiga adalah memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Yang keempat adalah membantu pembaca dalam memahami kaitan suatu karya dengan karya yang lain, yang tentunya yang sejenis. Oke. Pada artikel jurnal ilmiah ini merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh organisasi, profesi, atau institusi akademik
Artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah, baik secara empiris atau hasil penelitian ya, merupakan logis atau hasil pemikiran dalam bidang tertentu. Adapun kriteria ulasan artikel yang baik adalah artikel ini harus bersifat objektif, jelas dan lugas, logis dan dapat dipertanggungjawabkan, serta konstruktif. Adapun tahap penyusunan artikel jurnal ilmiah. Yang pertama itu pembacaan. Dalam pembacaan ini harus memahami aturan penulisan dengan mengikuti kebijakan dari penerbit jurnal. Pembacaan masif yaitu membaca cepat seluruh artikel, yaitu dengan memahami logika ilmiah, dan membaca intensif dengan mengidentifikasi artikel yang diulas. Selanjutnya penilaian. Dalam penilaian ini adalah penilaian teknis penulisan, yaitu menilai teknis penulisan dalam artikel, seperti konten tulisan. Nah, konten tulisan itu ya menilai abstrak dan pendahuluan sebagai pondasi artikel. Yang selanjutnya penyusunan ulasan. Dalam penyusunan ulasan ini terdapat tahapan penyusunan kerangka, yaitu membuat tesis dan menyusun kerangka ulasan. Penyusunan draft yaitu menyusun draft ulasan sesuai dengan struktur, dan revisian draft yaitu mengoreksi draft ulasan yang telah disusun. Oke, lanjut ke aspek penilaian. Dalam beberapa aspek penilaiannya, yaitu yang pertama menilai kelengkapan, di mana kelengkapan ini terdiri dari isi buku dan kualitas konten yang disajikan dalam buku atau artikel tersebut. Yang kedua, mengevaluasi struktur dan penataan informasi dalam buku atau artikel ini. Yang ketiga, menilai keterbacaan, di mana di dalamnya konsistensi dan gaya penulisannya. Yang keempat, memeriksa kesalahan bahasa. Nah, ini termasuk tata bahasa yang benar dan konsisten. Yang kelima, mengidentifikasi kelebihan seperti nilai tambah atau nilai tambah dari buku atau artikel tersebut. Nah, yang terakhir adalah mengidentifikasi kelemahan seperti aspek yang perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah formulasi bahasa. Pada formulasi bahasa terdapat ejaan tidak boleh lebih dari 3 kesalahan. Dalam teks ulasan, kalimat harus lengkap, baik dari segi struktur maupun gagasan. Paragraf harus padu dan utuh. Tidak boleh ada paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat, dan anti plagiasi. Setiap sumber rujukan harus dicantumkan, dan jumlah kutipan harus sesuai dengan daftar pustaka. Selanjutnya, manfaat dari teks ulasan ini akan membantu dalam penulisan proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, ataupun skripsi. Adapun manfaat mengulas teks ulasan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melatih kepedulian sosial dan kepekaan sosial. Yang kedua, melatih kekuatan mental atau membantu menguatkan sikap mental yang kuat. Yang ketiga, mampu menilai kualitas suatu karya. Yang keempat, melatih kejujuran dan ketajaman berpikir. Dan yang kelima yang terakhir adalah melatih sikap objektif dalam melakukan penilaian. Adapun model teks proposal PKM. Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan ide-ide kreatif melalui PKM, di mana PKM ini adalah program kreativitas mahasiswa. Program ini bertujuan untuk menghantarkan mahasiswa mencapai taraf kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keilmuan dalam bentuk tulisan yang berisi ide-ide. Adapun jenis-jenis PKM, yang pertama PKM KT atau PKM karya tulis, dan yang kedua PKM 5 bidang, di mana PKM KT atau PKM karya tulis ini berisikan PKM artikel ilmiah dan PKM GT atau PKM gagasan tertulis. Di mana PKM artikel ilmiah ini berisikan artikel hasil kegiatan yang telah dilaksanakan mahasiswa dengan jumlah anggota kelompok 3-5 orang. Dan PKM GT adalah berisi tentang ide-ide atau gagasan kelompok mahasiswa mengenai isu aktual dengan jumlah anggota kelompok 3-5 orang. Nah, di dalam PKM 5 bidang ini terdapat beberapa PKM. Yang pertama adalah PKMP atau PKM penelitian.
Ini merupakan program penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu produk dengan jumlah anggota 3-5 orang. Selanjutnya PKMK atau PKM Kewirausahaan merupakan program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Ya, dengan jumlah anggota kelompok 3-5 orang. Selanjutnya PKMM atau PKM Pengabdian Masyarakat merupakan program bantuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ditujukan langsung kepada masyarakat dengan jumlah anggota kelompok 3-5 orang. Selanjutnya adalah PKMT atau PKM Teknologi, merupakan program teknologi yang ditujukan pada industri berskala mikro dengan jumlah anggota kelompok 3-5 orang. Yang terakhir adalah PKM KC atau PKM Karsa Cipta, merupakan program penciptaan yang sikapnya konstruktif serta menghasilkan suatu model atau prototipe dengan jumlah anggota 3-5 orang. Selanjutnya model teks ulasan. Adapun ciri-ciri PKM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul menarik, yaitu judul yang simpel dan tidak terlalu panjang dan pada umumnya banyak disukai atau ia menarik itu. Nah, selanjutnya latar belakang yang dibuat berdasarkan isu terhangat dan bersifat global, baik internasional maupun nasional. Selanjutnya adalah rumusan masalah kuat yang mengarah pada tujuan penelitian. Yang selanjutnya tujuan penelitian jelas, di mana dengan tujuan penelitian jelas ini menggunakan sasaran utama yang akan dicapai dalam kegiatan penelitian harus jelas tanpa membutuhkan penafsiran. Selanjutnya, kemanfaatan hasil penelitian tinggi. Jika semakin tinggi tingkat kemanfaatannya di masyarakat, maka semakin berkualitas penelitian itu tersebut. Selanjutnya ada relevansi, di mana relevansi tinjau pustaka ya, di mana ini dibuat dari beberapa sumber relevansi yang menunjang ide dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada ketepatan pemilihan metode, di mana metode yang paling mudah dan simpel untuk dikerjakan dengan hasil yang optimal. Selanjutnya ada kelayakan penelitian, di mana ini dapat ditinjau dari personalia atau tim pengusul. Selanjutnya administrasi lengkap. Proposal PKM biasanya membutuhkan data pendukung, tanda pengesahan, tanda tangan, dan stempel bermaterai. Selanjutnya bebas plagiasi. Proposal PKM tentunya harus orsinil dan tidak hasil kopas dari internet, karena jika begitu maka akan direject oleh reviewer PKM. Oke, selanjutnya ada formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal, pihak yang diberi proposal, dan hubungan genre. PKM atau program kreativitas mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan mutu peserta didik di perguruan tinggi agar dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis. PKM juga membantu mahasiswa menerapkan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi, kesenian, dan memperkaya budaya nasional. Adapun formulasi bahasa dalam proposal, di mana ini menggunakan modalitas akan atau bermakna keakanan untuk menunjukkan bahwa penelitian atau kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan. Nah, aturan penulisan seperti yang tampil di layar berikut. Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12, jarak baris menggunakan 1,15 spasi. Rata kanan dan kiri. Ukuran kertas A4 dan juga 1 kolom. Untuk margin, kiri 4 cm, kanan atas dan bawah 3 cm. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat PKM bagi mahasiswa adalah mengasah kreativitas, mendapatkan pengakuan produktif, mengasah keterampilan menulis dan menyampaikan ide, dan mendapatkan pengalaman. Adapun pihak yang diberi proposal antara lain yaitu pihak penyelenggara, pihak donatur, pihak sponsor, dan atau pihak mitra. Nah, apa sih hubungan genre pada setiap tahapan proposal? Genre adalah jenis ragam teks yang saling berkaitan dalam setiap tahapan proposal. Jika tanpa genre, proposal tidak memiliki jenis teks yang jelas, seperti halnya cerita yang tidak memiliki tema. Setiap tahapan dalam proposal saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk kesatuan dan yang utuh dan terstruktur. Oke, selanjutnya teks akademik dan teks non-akademik. Kita mulai dari teks akademik, di mana teks akademik adalah teks yang dihasilkan dari pengamatan, peninjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Teks ini disusun dengan metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Contohnya seperti buku, proposal penelitian, artikel ilmiah, dan laporan penelitian. Adapun jenis-jenis teks akademik, di mana ini terdapat teks akademik makro dan teks akademik mikro. Teks akademik makro ini mencakup subgenre, contohnya laporan, proposal, skripsi, dan makalah. Untuk teks akademik mikro ini mencakup subgenre yang lebih kecil di dalam teks makro, contohnya deskripsi, prosedur, dan eksposisi. Adapun ciri-ciri lain dari teks akademik, struktur kalimatnya yang sederhana, padat dengan informasi, padat dengan kata-kata leksikal, banyak memadatkan istilah teknis, bersifat taksonomik atau abstrak, sederhana dan tidak berlebihan. Tata urutan bahasa disusun secara sistematis, bahasa yang lugas dan dapat dimengerti. Adapun teks non-akademik, di mana teks non-akademik ini adalah teks yang tidak didukung oleh fakta umum yang biasanya berdasarkan data pribadi. Gaya bahasanya cenderung populer dan atau tidak terlalu formal. Contohnya adalah dongeng, cerpen, novel, drama, dan sejenisnya. Adapun ciri-ciri teks non-akademik, di mana ini memiliki struktur kalimat yang rumit, cenderung tidak padat informasi, padat dengan kata-kata struktural, lebih sedikit memanfaatkan istilah teknis, dan yang terakhir itu tidak menonjol pada salah satu jenis prosa. Oke, selanjutnya ada materi tentang penulisan ulasan buku. Pada penulisan ulasan buku ini terdapat identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi dengan penjelasan sebagai berikut. Di mana identitas merupakan dasar buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Di mana orientasi merupakan pengantar isi buku, di mana tafsiran isi merupakan penjelasan yang mendetail mengenai buku, di mana evaluasi merupakan penilaian terhadap buku, dan yang terakhir adalah rangkuman evaluasi yang merupakan kesimpulan dan saran mengenai buku. Selanjutnya adalah penulisan proposal. Pada penulisan proposal terdapat pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, dan metode penelitian dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan merupakan latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka ini merupakan dasar teori yang digunakan dalam penulisan proposal. Yang ketiga adalah metode penelitian yang merupakan cara penelitian tersebut dilakukan. Penulisan laporan. Pada penulisan laporan ini terdapat pendahuluan, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan penutup dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan merupakan latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka merupakan dasar teori yang dilakukan. Yang ketiga, metode penelitian merupakan cara penelitian dilakukan. Yang keempat, merupakan hasil merupakan temuan penelitian. Yang kelima, pembahasan yang merupakan analisis dari temuan tersebut, dan yang terakhir penutup, di mana penutup ini merupakan kesimpulan dan saran dari laporan tersebut. Oke, selanjutnya penulisan artikel ilmiah. Pada artikel ilmiah terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan penutup dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Ya, sama. Pendahuluan merupakan latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Tinjauan pustaka merupakan dasar teori yang digunakan. Metode penelitian merupakan cara penelitian dilakukan. Hasil merupakan temuan dari penelitian tersebut. Pembahasan merupakan analisis dari dari temuan tersebut. Penutup merupakan kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah struktur teks pada artikel ilmiah dan media presentasi ilmiah, di mana teks artikel ilmiah ini merupakan karya tulis lengkap yang disusun sesuai dengan struktur dan ketentuan yang berlaku. Ini memenuhi syarat ilmu pengetahuan dengan publikasi jurnal atau ilmiah. Artikel ilmiah terintegrasi dari fakta berdasarkan pemikiran penulis artikel ilmiah tersebut. Adapun struktur teks artikel ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul, di mana judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan penelitian, dan nama penulis tidak menggunakan nama gelar atau tanpa gelar. Juga lembaga tempat bertugas dicantumkan di bawah judul. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak ini memuat inti dari permasalahan atau tujuan metode penelitian, hasil dan kesimpulan yang ditulis menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan pada yang terakhir, abstrak dilampirkan keyword atau kata kunci. Selanjutnya, pendahuluan. Pada pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, dan keterangan terkait dengan tulisan tersebut, serta rujukan dengan menulis nama penulis dan tahun penerbit buku. Landasan teori dapat dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan ini.
Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian ini adalah menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian ini mencakup subjek penelitian, populasi atau sampel, pengumpulan data dan teknik analisis data. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini berisi uraian hasil yang diperoleh yang kemudian diberi pembahasan ilmiah berdasarkan rujukan tertentu ya, sehingga masalah yang dikemukakan dapat terpecahkan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Pada kesimpulan memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian tersebut yang diperoleh dari perumusan masalah. Daftar pustaka. Pada daftar pustaka memuat daftar pustaka yang dipakai dalam penyusunan karya ilmiah tersebut. Oke. Media presentasi ilmiah. Adapun media presentasi ilmiah adalah media penyampaian informasi dengan tujuan memberikan informasi secara utuh yang berisi pesan atau materi yang dikemas dalam sebuah program komputer yang disajikan dengan perangkat alat saji atau proyektor. Atau media presentasi juga dapat berupa audio, visual atau gambar, atau audio visual, audio dengan gambar. Adapun jenis media presentasi seperti Prezi, Photon, GoAnimate ataupun Microsoft PowerPoint, dan juga seperti yang saya gunakan sekarang adalah Canva. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Hubungan genre pada teks artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Dan pada dasarnya, artikel penelitian ialah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Dan oleh sebab itu, tidak mengharapkan apabila struktur teks artikel penelitian sama dengan struktur teks laporan penelitian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik, di mana artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Jenis-jenis teks akademik yang lain adalah buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, ulasan, dan lain-lain sebagainya. Adapun hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Untuk setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Oke. Masalah yang timbul apabila penulis artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Alasannya ialah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris tersebut. Dan apabila di bawah tahapan-tahapan pada struktur artikel ilmiah tidak diisi dengan genre mikro, yang tepat pada genre mikro itu mengemban fungsi retoris pada tahapan-tahapan tersebut. Hal ini berarti bahwa tujuan sosial akademik teks ilmiah itu tidak tercapai. Oke, selanjutnya bentuk plagiasi dan sitasi dalam teks akademik. Kita mulai dengan plagiarisme. Untuk pengertian plagiarisme itu sendiri adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber yang tepat dan memadai. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengemukakan kata-kata atau pendapat orang lain sebagai kepunyaannya sendiri. Yang kedua, menuliskan kata, kutipan, atau pendapat yang didapat dari karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tindakan menjiplak, mengcopy, menjiplak ide, gagasan, dan karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe plagiarisme, di mana yang pertama, plagiat ide atau plagiarism of ideas, mengambil karya orang lain. Terus plagiat kata demi kata atau word for word plagiaris, mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Selanjutnya adalah plagiat sumber, plagiat of source, di mana dia tidak menyebutkan secara lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Selanjutnya ada plagiat ke pengarangan atau plagiaris of authorship. Nah, di mana
Ia menulis karya orang lain yang disusun oleh orang lain, misalkan mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya sendiri tanpa izin. Selanjutnya TIS adalah sitasi teks akademik. Sitasi dapat dikatakan sebagai referensi dari sumber yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Sitasi adalah sebagai daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau dikutip oleh sebuah tulisan, sehingga setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam biografi dokumen yang mengutip, yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya orang lain. Ada beragam jenis sitasi, diantaranya MLA, AVA, Chicago, IEEE, CSE, dan masih banyak yang lainnya. Adapun tujuan dari sitasi ini adalah untuk menghindari plagiarisme, menghubungkan karya dan ide sebelumnya atau tidak asli dengan sumber yang benar, memungkinkan pembaca menentukan secara individu apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya, dan membantu pembaca mengukur kekuatan validitas materi yang telah digunakan penulis. Selanjutnya adalah hakikat bahasa Indonesia, di mana bahasa adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan terjadi secara konvensional. Menurut Harimurti Kridalaksana pada tahun 1997, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Adapun hakikat bahasa, di mana ini ada beberapa ya, bahasa sebagai sistem dan lambang, di mana ini terdiri dari aturan-aturan yang membentuk sistem dan menggunakan lambang-lambang untuk menyampaikan makna. Selanjutnya, bahasa adalah bunyi atau makna atau arbitrer, di mana bahasa terdiri dari bunyi-bunyi yang tidak memiliki makna tertentu dan bersifat arbitrer, atau tidak ada hubungan alami antara lambang-lambang dan maknanya. Selanjutnya adalah bahasa itu konvensional, produktif, unik, universal, dinamis, bervariasi, dan manusiawi, di mana bahasa ini diatur oleh kesepakatan sosial atau konvensional yang mampu menciptakan makna baru atau produktif, memiliki karakteristik tersendiri unik, berlaku di semua budaya atau universal, terus berkembang atau dinamis, memiliki berbagai bervariasi ya, dan merupakan alat komunikasi manusia atau manusiawi. Selanjutnya ada karakteristik. Bahasa memiliki karakteristik sebagai sistem lambang bunyi bermakna arbitrer, konvensional, produktif, unik, universal, dinamis, bervariasi, dan manusiawi. Fungsi dan pentingnya bahasa adalah yang pertama adalah sebagai pemersatu atau menghubungkan anggota masyarakat yang berbeda-beda latar belakang. Selanjutnya, sebagai sarana mengungkapkan emosi, di mana ini menyampaikan perasaan dan emosi. Selanjutnya, sebagai sarana komunikasi, di mana sebagai alat utama untuk berinteraksi. Selanjutnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana ini sebagai alat untuk menyebarkan dan mengembangkan pengetahuan. Yang selanjutnya, sebagai alat kontrol sosial, yaitu memengaruhi dan mengatur perilaku sosial. Oke, selanjutnya adalah hakikat bahasa Indonesia. Perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, bahasa baku. Bahasa baku ini tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terus yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing atau daerah. Yang ketiga, memiliki struktur yang subjek dan predikat. Yang keempat, memiliki arti yang jelas dan tidak ambigu. Selanjutnya, bahasa tidak baku, di mana yang pertama itu tidak memiliki struktur subjek atau predikat. Yang kedua, menggunakan kata atau frasa yang tidak perlu. Yang ketiga, terpengaruh oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Oke. Dalam hakikat bahasa Indonesia, pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, kata dibentuk melalui proses morfologis, yaitu penggabungan morfem menjadi kata dan didaur proses morfologis. Proses morfologis ini meliputi afiksasi atau penambahan afiks, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi.
atau penggabungan dua kata atau lebih. Ciri dari morfologis ini termasuk perubahan bentuk, arti, ataupun kategori kata. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dan ini mencakup unsur-unsur penting seperti subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang benar dan menggunakan diksi yang tepat, kalimat efektif harus jelas, lugas, dan mudah dipahami serta memenuhi aturan tata bahasa yang berlaku. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Masing-masing kedudukan tersebut menimbulkan beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa, yang keempat sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, di mana yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, dan yang ketiga sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Yang terakhir, yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi umum bahasa Indonesia itu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau ekspresi diri, alat komunikasi, alat berinteraksi, atau alat kontrol sosial. Fungsi khusus bahasa Indonesia yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra, mempelajari bahasa kuno, mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Oke, selanjutnya eksistensi bahasa Indonesia. Semangat generasi muda dalam memperjuangkan bahasa Indonesia saat ini tidak sama dengan semangat pemuda pada tahun 1928. Pemuda sekarang sudah terpengaruh oleh bahasa asing dalam berbicara. Bahasa Indonesia juga mengalami banyak perubahan yang dibuktikan dengan perkembangan ejaan yang dimilikinya. Dari fakta tersebut, diperlukan upaya kebersamaan dalam pembinaan agar bahasa Indonesia dapat dimiliki oleh semua komponen. Bangsa Indonesia salah satunya ialah melalui pendidikan berbagai kalangan, termasuk generasi muda, berkewajiban untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu agar tetap terjaga. Oke. Pada kesimpulan dari materi yang telah saya pelajari di LMS pada Indonesia, pada mata kuliah bahasa Indonesia ini mencakup pemahaman tentang sejarah bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, penerapan penulisan akademik dan non-akademik, teknik penulisan teks ulasan buku dan artikel ilmiah, pengetahuan tentang PKM atau program kreativitas mahasiswa, struktur teks pada artikel ilmiah, media presentasi, keterampilan menulis dan menyajikan temuan penelitian secara jelas, pengetahuan tentang bentuk plagiasi dan sitasi dalam teks akademik, hakikat dan fungsi bahasa Indonesia. Dengan demikian, saya akhiri pemaparan kali ini. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dalam penulisan atau penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.